Bab 640, Tekanan di Alam Liar. Pendeta Tao tua itu tampak serius dan melihat sekeliling. Gerakannya yang tidak biasa menarik perhatian Xiao Chen dan Keke. Pada saat yang sama, Kaisar Batu Kecil di tengah makam mengeluarkan lolongan panjang, menembus awan dan memecah langit. Jangan ragu, aku berkomunikasi denganmu, atau berbicara pada diriku sendiri. Apa yang ingin kamu lakukan? Pendeta Tao tua itu tidak dapat tenang. Apakah kamu belum memahaminya? Apa perbedaan antara kamu dan aku? Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri apa yang ingin kamu lakukan dan apa yang harus kamu lakukan. Suara Kaisar Batu Kecil itu sedikit dingin. Pada saat ini, Xiao Chen akhirnya yakin bahwa pendeta Tao tua ini adalah tubuh baru Kaisar Batu Kecil itu. Perasaan gagak batu itu sepenuhnya benar, tanpa kesalahan. Aku adalah kamu adalah aku adalah Kaisar Batu Kecil, yang tak terkalahkan di dunia. Pendeta Tao tua itu berkata pada dirinya sendiri, dan kemudian itu seperti wahyu, dua cahaya keemasan terang keluar dari matanya, seolah-olah semua ingatannya terhubung dalam sekejap. Dia langsung tenang, seperti gaya abadi Tao di masa lalu, tenang dan kalem, lalu melangkah maju dengan langkah mantap. Pada saat ini, pendeta Tao tua itu menyatu dengan langit dan bumi. Setiap langkah yang diambilnya, ada aliran Taoisme. Lengan bajunya berkibar, dan dia tampak luar biasa dan seperti dunia lain, seolah-olah dia akan naik ke surga. Di depannya, di tengah 7 makam, tubuh setengah daging dan setengah batu, meskipun penampilannya sama seperti dia, memiliki temperamen yang sangat berbeda. Itu seperti seorang kaisar yang memerintah dunia, dengan momentum yang mengerikan dan menakjubkan. Napas yang mengalir keluar cukup untuk membuat orang takut. Fluktuasi yang mengerikan bergulir, menutupi langit dan bumi. Dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang master yang memandang rendah dunia. Dua orang yang identik, dua temperamen yang sama sekali berbeda, tetapi mereka sebenarnya adalah satu orang. Pendeta Tao tua itu adalah tubuh baru Kaisar Batu Kecil. Aku telah menunggumu selama miliaran tahun. Selamat datang kembali. Keabadian sedang terburu-buru, dalam sekejap mata. Pendeta Tao tua itu melangkah ke tengah 7 makam tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, dia tiba-tiba meledak menjadi cahaya setinggi 1000 kaki dan bertabrakan dengan tubuh setengah daging dan setengah batu. Boom! 7 makam berguncang, dan sinar cahaya melesat keluar, semuanya bergegas menuju 2 orang di tengah. Kaisar Batu Kecil, tubuh barumu juga ada di sini. 7 raja batu itu semua terkejut dan marah, tetapi tidak ada cara untuk mengubahnya. Mereka tidak dapat keluar dari makam dengan tergesa-gesa. 49 formasi dapat menekan mereka selama 10.000 tahun dan membuat mereka abadi. Cahaya yang menyilaukan menutupi tempat ini. Seluruh makam Kaisar Batu Kecil bergelombang seperti laut. Orang-orang yang tidak memasuki tempat ini merasakan gelombang napas yang mengerikan. Pada saat ini, pendeta Tao tua dan tubuh setengah daging dan setengah batu bergabung bersama. Mereka benar-benar menjadi satu. Ini adalah proses yang sangat misterius. Darah berceceran, serpihan bubuk batu berjatuhan, dan suara tulang patah dan tersusun kembali terdengar menyeramkan dan berderit. Di daratan tengah, tampak ada bintang matahari yang bersinar, dan Kaisar Batu Kecil dan pendeta Tao tua itu tengah menjalani peleburan dan transformasi batu dan daging. Di kejauhan, Xiao Chen sangat terkejut dan ingin pergi dari sini,
tetapi dia tidak dapat melakukannya karena 49 formasi menutupi seluruh area. Ah! Keke terus bergumam. Makhluk kecil itu juga sedikit takut. Dia merasakan aura kuat yang tak tertandingi, yang lebih kuat daripada kultivator manapun yang pernah dilihatnya. Bang! Dalam suara memekakkan telinga terakhir, kedua tubuh itu sepenuhnya menyatu menjadi satu dan menyelesaikan peleburan. Setidaknya 70% dari tubuh adalah daging dan darah, dan hanya kurang dari 30% yang merupakan batu. Ini jelas bukan keadaan daging dan darah seperti burung gagak batu. Ini adalah transformasi nyata dari dalam keluar, bukan fenomena yang dangkal. Aura yang sangat mengerikan meledak seketika, dan kekuatan Kaisar Batu Kecil langsung naik ke tingkat yang menakutkan. 7 Raja Batu di makam itu semua terdiam, dan tidak ada yang terus meraung marah. Mereka merasakan ancaman kematian. Pada saat ini, di tanah surga, daerah ini, aura yang kuat itu seperti tsunami, mengguncang keluar dari tanah kuno ini, dan semua orang sangat ketakutan. Ketika mereka tahu bahwa itu berasal dari makam Kaisar Batu Kecil, semua raksasa surga dan beberapa barang antik tua membuka mata mereka dengan terkejut dan melihat ke sini pada saat yang sama. Mereka memikirkan beberapa hal kuno dan wajah mereka berubah warna pada saat yang sama. Pada saat ini, mereka tahu apa yang terjadi. Kematian Kaisar Batu Kecil di masa lalu adalah yang paling aneh, karena di era itu, setelah pertempuran sebelum zaman kuno, di antara orang-orang kuat yang selamat, tidak ada yang bisa mengancamnya sama sekali, tetapi dia jatuh ketika dia berada di puncaknya, yang membuat semua orang sedikit tidak percaya. Dia masih hidup. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa dia memiliki keberanian yang begitu besar. Mungkin surga dan dunia akan terbalik lagi. Saya sangat menantikannya. Mungkin dia benar-benar dapat membuka dunia kultivasi yang baru. Sebelum zaman kuno, bintang-bintang bersinar terang dan ada banyak master. Kaisar Batu Kecil memang orang kuat yang selamat dari era itu. Pada hari ini, semua raksasa di surga mengetahui informasi yang mengejutkan ini, tetapi tidak ada yang mendekat, dan tidak ada yang mencoba menghentikannya untuk datang. Setelah 7 raja dari mayat batu, binatang batu tajam, dan langit yang menggantung masuk, tidak ada yang keluar sampai sekarang. Semua orang tahu bahwa mereka mungkin dalam masalah besar, dan sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat keluar hidup-hidup. Dari situasi ini, kekuatan Kaisar Batu Kecil lebih mengerikan dari yang dibayangkan semua orang. Setelah tubuh masa lalu Kaisar Batu Kecil dan tubuh barunya bergabung, itu tidak sesederhana superposisi sederhana. Dia mewarisi kekuatan tempur tertinggi dari masa lalu, dan ini adalah transformasi yang benar-benar baru, dengan kesempatan baru untuk menyingkirkan tubuh batu dan terlahir kembali dalam daging dan darah. Angin kencang menghancurkan langit. Kaisar Batu Kecil mengulurkan tangannya, merobek dunia di makam yang diciptakannya, membentang ke surga yang luas, dan meraih bintang matahari yang tergantung di langit. Bintang matahari di surga sama sekali tidak sebanding dengan matahari di dunia lain. Surga adalah pusat semua dunia saat ini. Bintang matahari sangat penting dan tidak dapat hilang. Sejak zaman kuno, tidak ada yang tahu berapa banyak formasi berat yang telah diletakkan di atasnya untuk memastikan bahwa itu tidak akan terpengaruh oleh pertempuran antara orang-orang kuat di surga. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan besar yang menutupi langit meraih ke langit dan menutupi bintang matahari. Dalam sekejap,
seluruh surga jatuh ke dalam kegelapan. Semua orang terkejut. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sejak zaman kuno. Seluruh daratan menjadi gelap dalam sekejap. Semua makhluk hidup menatap ke langit dan sangat ketakutan. Dalam kegelapan yang tak terbatas, bintang matahari dicengkeram oleh seseorang. Hanya cahaya redup yang bersinar melalui jari-jari, menguraikan garis besar tangan besar yang sangat menakutkan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Surga adalah pusat semua dunia. Bintang matahari sangat penting. Setelah dibentuk dengan formasi, bahkan Raja Manusia Batu tidak dapat benar-benar menjatuhkannya. Namun, pada saat ini, semuanya terbalik. Tangan besar itu meraih bintang matahari dan menjatuhkannya. Semua orang melihat pemandangan yang tak terlupakan ini. Lengan yang mengerikan, yang berakar di bumi surga, sangat menakutkan. Itu tebal dan tak terbatas, seperti miliaran gunung iblis kuno yang menumpuk, seperti naga leluhur yang tak berujung yang saling melilit. Setelah meraih bintang matahari, tangan iblis yang besar itu perlahan mundur, dan lengan yang menembus langit dan bumi mundur jauh ke dalam bumi. Adegan ini sangat mengejutkan. Dunia yang cerah dan jernih tiba-tiba meredup. Bintang matahari, yang tidak dapat dirobohkan oleh Raja Batu, dicengkeram oleh tangan ajaib yang besar. Langit menjadi kacau. Bintang matahari tidak ada lagi. Ia diambil oleh seseorang dengan kekuatan sihir yang besar. Bumi menjadi gelap, dan ratusan juta jiwa berada dalam keadaan panik. Para raksasa di semua sisi secara alami tahu bahwa ini dilakukan oleh Kaisar Batu Kecil. Semua orang takut. Sosok tak terkalahkan yang menjadi terkenal sebelum zaman kuno ini terlalu menakutkan. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Apakah dia mencoba untuk membangun otoritasnya dan memberitahu dunia bahwa dia telah kembali? Di makam Kaisar Batu Kecil, bintang matahari berubah menjadi cakram bundar dan dipasang di atas 7 makam. Setelah diam selama ratusan juta tahun, tubuh batu asliku terlalu dingin dan suram. Aku membutuhkan asal-usul bintang matahari untuk mengusir energi yin. Di kejauhan, Xiao Chen merasa dingin di hatinya. Dia secara alami tahu bahwa bintang matahari ini luar biasa. Itu sangat menakutkan sehingga dicengkeram oleh pihak lain dengan mudah. Keke juga datang ke bahu Xiao Chen dengan suara mendesing. Makhluk kecil itu sangat gugup dan sedikit takut. Makhluk surga, aku akan memberimu 9 matahari lagi. Kaisar Batu Kecil melambaikan tangannya dengan lembut, dan 9 bintang besar dipanggil dari langit dan disusun di langit di atas surga. Sebagai rekan praktisi metode mistik prasasti surgawi, aku mengizinkanmu untuk berada di sampingku dan mendengarkan kebenaran surga dan bumi. Kaisar Batu Kecil melirik Xiao Chen dengan acuh tak acuh. Pada titik ini, dia duduk bersila dan berkata dengan suara rendah, "Aku akan meminjam latihan tubuh dan pikiranmu. Jika aku berhasil, aku juga akan membuka dunia baru untukmu dan membuka pintu yang tak terbayangkan." 7 makam berguncang, dan cahaya melesat ke langit. 7 raja semuanya meraung. Makam-makam itu meraih kekuatan ilahi raja mereka, dan mereka hanya mencoba untuk memurnikannya. 7 raja harus berjuang untuk menghindari situasi mengerikan jatuh. Ini adalah ekstraksi kekuatan ilahi secara telanjang, memaksa 7 raja untuk bersinar dengan kecemerlangan ilahi. Pada akhirnya, 7 kekuatan besar seperti lautan melesat keluar, semuanya terkonsentrasi pada tubuh yang bersila di tengah, dan kecemerlangan tak berujung membanjiri di sana.
Kaisar Batu Kecil menggunakan 7 raja untuk memurnikan tubuh mereka. Pada saat yang sama, berbagai suara indah langit dan bumi bergema, dan pesona 7 raja muncul di atas 7 makam, melengkapi pesona 7 mayat. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Xiao Chen duduk bersila di tanah, merasakan berbagai jejak jalan dan mendengarkan berbagai kebenaran langit dan bumi. Keke juga sangat serius, meniru penampilan Xiao Chen, duduk bersila di sampingnya, dan mulai mengalami dan memahami dengan hatinya. Di tanah surga, rumput layu dan tumbuh subur, danau kecil mengering dan terisi lagi, tahun-tahun berlalu tanpa suara, dan 100 tahun berlalu dalam sekejap mata. Tanah kuno tempat makam Xiao Sihuang berada menjadi area terlarang. Tidak ada yang mendekat, bahkan binatang buas yang paling ganas pun harus mengambil jalan memutar di sini. Napas yang agung, hari demi hari, tahun demi tahun, menjadi semakin menakutkan, seperti raksasa yang tumbuh dengan cepat, dan semua orang bisa merasakan kekuatan ilahi di sini menjadi semakin kuat. 100 tahun berlalu dengan tergesa-gesa, Xiao Chen tidak bergerak, tubuhnya tertutup debu, dan dia tidak pernah membuka matanya dari awal hingga akhir. Suara surga dan bumi yang indah tidak pernah pudar selama 100 tahun, selalu bergema di telinga. Kebenaran agung berada di peringkat depan. Jika dia tidak dapat memanfaatkan kesempatan seperti itu, dia benar-benar akan mengecewakan kesempatan yang ditinggalkan oleh Kaisar Batu Kecil itu. Hal kecil Keke menyukai kebersihan, tanpa noda, dan putih seperti batu giok. Meskipun sifatnya lincah, ia juga duduk dan berpikir. Selama periode ini, surga yang hilang dibuka, sehingga naga kecil yang keras kepala, Sapolang, 3 kerangka, Tian Wai Tian, dan Qingqing yang bersatu dengan bunga mimpi juga dapat mendengarkan kebenaran surga dan bumi yang indah ini. Matahari dan bulan bagaikan pesawat ulang-alik, bintang-bintang bergerak, dan 9 matahari tidak dapat menahan konsentrasi energi spiritual di surga, dan 4 di antaranya telah jatuh. Naik turunnya dunia. 10.000 tahun telah berlalu dengan cepat. Danau besar mengering dan menjadi lembah. Gunung-gunung runtuh dan menjadi hutan berbatu. Sungai berubah arah dan pergi ribuan mil jauhnya. Dataran retak dan menjadi ngarai yang dalam. Dunia telah berubah, dan 10.000 tahun telah berlalu dengan cepat. Angka ini tidak ada artinya untuk dibaca, tetapi cukup untuk banyak hal terjadi. Rentang hidup manusia hanya 100 tahun. Jika Anda memikirkannya dengan saksama, itu cukup lama untuk mendesah tentang waktu ketika Anda sudah tua. Seiring berlalunya tahun, Anda dapat membayangkan perubahan hidup dan memahami kehancuran zaman kuno dan modern. Seiring berlalunya waktu dan tahun, tubuh Xiao Chen tertutup debu dan rambutnya tidak terawat. Kota raja berukuran 5 kaki persegi dan mengelilinginya di tengah. Selain lapisan debu tebal di tubuh Xiao Chen, ada lapisan cangkang keras batu di permukaan, seperti baju besi batu, tidak bisa dihancurkan, tertutup rapat di tubuh, dengan titik-titik cahaya, menjulang. Ini adalah pemandangan yang langka. Tidak seperti nirvana di kota sihir dan berjalan keluar dari jalan manusia batu. Kota itu tidak sepenuhnya menutupi Xiao Chen, juga tidak memadamkan daging dan darahnya. Kota Dewa Raja ini, yang dibentuk olehnya melelehkan banyak kota sihir kuno, sekarang sederhana dan polos. Cahaya ilahi masa lalu semuanya terkendali, seperti bangunan kuno yang ditampilkan di sini. Kekuatan mengejutkan yang dikandungnya juga tidak aktif, seperti altar kuno, membawa Xiao Chen.
Permukaan tubuh Xiao Chen membatu. Mungkin dia berjalan di jalan manusia batu, tetapi itu jelas bukan jalan manusia batu tradisional. Di bawah lapisan cangkang batu itu adalah permukaan daging dan darah sebening kristal, mengalir dengan kecemerlangan misterius, penuh dengan fluktuasi kekuatan yang kuat, tetapi diisolasi di dalam oleh baju besi batu yang berat ini. Ini bukanlah jalan dewa leluhur tertinggi, atau bukan jalan dewa leluhur tertinggi yang murni. Dia telah mendengarkan jalan raja selama 10.000 tahun, dan semua jenis kebenaran langit dan bumi selalu bergema di telinganya. Dia telah memperoleh keuntungan yang tak terbayangkan. Xiao Chen telah mengalami transformasi halus selama 10.000 tahun, dan dia telah mulai benar-benar menjelajahi jalannya sendiri. Sentuh pesona jalan itu, raih keabadian, dan ambil jalan unikmu sendiri. Meskipun mungkin tidak cukup lebar di depan jalan raja, itu adalah jalan yang telah dia jelajahi dan lalui, dan itu adalah jalan yang membawa harapannya. Adapun Keke, dia juga mengalami perubahan yang luar biasa. Hal kecil itu menjadi semakin luar biasa. Dibandingkan dengan Xiao Chen, yang tertutup debu, Keke tidak bernoda dan memiliki aura yang menarik. Dia seperti inkarnasi Tao, namun, sesekali terbangun sekali setiap beberapa dekade atau atusan tahun, saat ia membuka matanya yang polos dan sikapnya yang nakal menunjukkan bahwa temperamennya tidak pernah berubah. Di surga yang hilang, setiap orang juga mengalami perubahan yang berbeda, terutama King, yang selaras dengan bunga mimpi, layu dan hijau kembali, dan telah mengalami banyak transformasi misterius. Boom! Hari ini, 7 makam tiba-tiba runtuh pada saat yang sama, dan 7 raja bergegas keluar. Pada saat yang sama, Kaisar Batu Kecil di tengah tiba-tiba membuka matanya. Napas yang luas itu luar biasa, dan kedua mata yang tajam itu begitu menakjubkan sehingga bahkan 7 raja tidak berani menatap langsung ke arahnya. 7 bintang ajaib di langit jatuh ke telapak tangan kiri Kaisar Batu Kecil, dan cermin batu terus berputar di atas kepalanya. Ia perlahan berdiri dan menyapu wajah ke-7 orang itu dengan acuh tak acuh. 7 raja di sekitarnya tidak dapat melihat langsung ke arah mereka dan dengan cepat menundukkan kepala. Mereka tidak ingin melakukan ini, tetapi mereka tidak dapat menahan tekanan dan harus menundukkan kepala. Ini adalah hal yang sangat menakutkan, yang membuat Raja Batu menundukkan kepalanya yang sombong. Tubuh batu Kaisar Batu Kecil itu benar-benar terkelupas, dan daging serta darahnya berhasil dilahirkan kembali. Pada saat ini, dia adalah inkarnasi dari jalan agung surga dan bumi, mencapai keadaan yang sempurna. Tatapan selama ribuan tahun, mata mengalir, dan dunia menjadi kosong. Tampaknya ribuan tahun telah berlalu, dan tampaknya dunia besar itu hancur. Mata yang mengerikan itu membuat orang-orang ketakutan. Tanpa ada gerakan apapun, dia hanya berdiri di sana dengan tenang, dan 7 raja yang tertindas tidak berani bergerak. Napas seluas laut menutupi langit dan bumi, dan menyebar ke tanah surgawi. Dengan tempat ini sebagai pusatnya, semua makhluk hidup di tanah prasejarah terdiam. Bahkan para raksasa dan fosil hidup dari semua sisi tidak dapat berkata-kata, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat ini, Kaisar Batu Kecil itu adalah satu-satunya di dunia. Matahari dan cahaya bintang, energi spiritual dunia, semuanya menjadi pucat di depannya, dan dia tampaknya telah menjadi satu-satunya keberadaan dalam keabadian. Krak, krak, tiba-tiba,
Pada saat ini, dahi Kaisar Batu Kecil mengeluarkan suara seperti itu, dan tetesan darah mengalir turun, dan kemudian noda darah muncul di sekujur tubuhnya. Bab 641 Kematian Kaisar. Kaisar Batu Kecil yang kuat, saat ini dia adalah satu-satunya di keabadian, menekan matahari dan bulan, dan mengguncang surga. Meskipun dia tidak bergerak, dia memiliki momentum untuk menelan gunung dan sungai, dan postur memandang ke bawah ke dunia. 7 Raja Batu yang tertindas semuanya menundukkan kepala mereka yang sombong. Mengejutkan zaman kuno dan modern, siapa yang bisa menjadi musuh? Ini adalah penggambaran dirinya yang sebenarnya saat ini. Namun, pada saat ini ketika dia berada di puncak dunia dan memandang surga dan dunia, retakan tiba-tiba muncul di dahi Kaisar Batu Kecil, dan gumpalan darah yang mengejutkan perlahan mengalir turun. Kemudian ada noda darah di sekujur tubuhnya, dan noda darah itu seperti jaring laba-laba yang padat, menutupi seluruh tubuhnya. Perubahan yang menakjubkan terjadi. Kaisar Batu Kecil yang sempurna, dia seperti porselen halus yang mengalami benturan keras, dengan retakan menyilang di tubuhnya, dan tubuhnya yang tak tertandingi retak. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Kaisar Batu Kecil yang telah mencapai puncak berdarah dan tubuhnya runtuh. 7 raja itu menundukkan kepala dan tidak berani bergerak. Meskipun mereka merasakan bahwa Kaisar Batu Kecil itu sedang menuju kehancuran, mereka tetap tidak berani bertindak gegabah. Pada saat ini, tidak diragukan lagi itu adalah yang paling berbahaya. Dia dapat dengan mudah menghancurkan siapapun. Jadi, rambut Kaisar Batu Kecil itu berkibar, menatap ke langit, matanya sangat dalam, dan dia sepertinya sedang berbicara dengan seseorang dalam kegelapan. Meskipun tubuhnya retak dan ada semakin banyak retakan seperti jaring laba-laba, momentumnya semakin kuat dan kuat, seperti lautan luas yang bergelombang, dan napas yang luar biasa menyapu seluruh tanah prasejarah. 7 Raja Batu itu goyah. Mereka seperti perahu kecil di laut yang marah, dan mereka dapat tenggelam oleh ombak yang mengamuk kapan saja, dan hati mereka dipenuhi dengan ketakutan. Kaisar Batu Kecil itu memandang ke bawah ke zaman dan mengejutkan surga. Dia benar-benar kaisar yang tak tertandingi, benar-benar tak terkalahkan di dunia, tetapi sulit baginya untuk bertahan lama. Bang! Lubang darah yang mengerikan meledak keluar dari dadanya, dan aliran darah menyembur keluar, langsung menusuk dunia di dalam makam. Kaisar Batu Kecil itu terdiam, tubuhnya yang agung diam dan tak bergerak, seperti gunung. Setelah waktu yang lama, dia perlahan mengulurkan tangan dan mengumpulkan darah yang menyembur. Cahaya darah itu penuh dengan warna-warna yang indah, perlahan mengalir di antara telapak tangan dan jari-jarinya. Darah yang aneh, sedih dan merah cerah, penuh dengan kekuatan yang tak tertandingi. Setetes darah dapat menghancurkan dunia, tetapi apa gunanya? Mendengar dia mengatakan ini, semua orang merasa ngeri, dan 7 Raja Batu tidak berani bergerak gegabah, berdiri di sana seperti fosil. Setetes darah dapat menghancurkan dunia. Jika Kaisar Batu Kecil menjadi gila saat ini, bukankah dia akan dapat merobohkan surga dan dunia? Matahari bergerak, bulan purnama dan langit hilang. Kaisar Batu Kecil itu berbicara dengan tenang. Dia berdiri di tanah tengah, mengabaikan 7 Raja Batu, dengan kesedihan tak berujung di matanya. Dunia di makam itu berubah menjadi abu, dan surga prasejarah yang luas muncul dalam penglihatan semua orang. Tanah kuno itu sunyi sepi,
dan tidak ada kehidupan di area seluas 100.000 mil. Simpul-simpul 10.000 dunia di makam kaisar menghilang, dan hanya 7 makam dan batu nisan yang tersisa. Kaisar batu kecil itu menatap tanah prasejarah, matanya penuh dengan nostalgia, dan kemudian pada saat ini, kata-katanya mengguncang surga dan menyebar ke seluruh 10.000 dunia, membuat semua orang kuat merasa takut. Apakah ada yang ingin melawanku? Kata-kata polos dan nada tenang itu tidak nyaring atau tinggi, tetapi membuat semua orang merasa dingin. Tidak ada seorang pun, mendaki ke puncak, ingin mencoba tetapi tidak bisa. Kata-kata seperti itu membuat orang merasa semakin menyeramkan, terutama 7 raja batu di tempat kejadian, yang sarafnya tegang hingga ekstrim. Siapa yang akan bertarung? Kaisar batu kecil ingin mencari lawan, tetapi itu mustahil. Tidak ada yang akan mati. Sulit baginya untuk menemukan lawan di 10.000 dunia tempat dia berdiri. Siapa yang akan melawanku? Langit dan dunia terdiam, dan tidak ada yang berani menjawab. Berkultivasi ke alam seperti itu, bertanya kepada dunia, tidak ada yang menjawab. Ini seharusnya menjadi kemuliaan yang akan dibanggakan sepanjang masa, tetapi kaisar batu kecil itu penuh dengan kesepian, dan keinginan terakhirnya tidak dapat terpenuhi. Menghubungkan masa lalu dan masa kini. Pada saat ini, kaisar batu kecil tiba-tiba meneriakkan 4 kata ini. Tiba-tiba, ketujuh raja itu merasa dingin di sekujur tubuh, karena lingkungan sekitarnya telah berubah drastis, dan mereka berada dalam keadaan kesurupan. Mereka kembali ke zaman kuno, dan ada sosok-sosok yang tinggi dan agung berdiri di sekitar. Apakah itu Xiao Chen atau Keke, atau ketujuh raja? Mereka semua merasa dingin di hati mereka, dan tekanan kuat di sekitar mereka membuat mereka merasa tercekik. Tidak jelas, semua yang ada di sekitarnya sangat samar, seolah-olah itu adalah medan perang, dan itu seperti gurun yang tandus. Beberapa sosok agung menyerang kaisar batu kecil itu. Bang! Pada saat ini, semangat juang yang mengguncang bumi menghancurkan dunia yang besar, seperti ilusi nyata, seolah-olah sedang bepergian di antara surga dan dunia. Boom! Sampai akhirnya, tubuh kaisar batu kecil bergetar hebat, dan pemandangan kuno yang kabur di sekitarnya menghilang sepenuhnya, dan semua orang kembali ke kenyataan dari dunia yang tampaknya kuno. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sebuah lubang jari yang jelas dan menarik perhatian muncul di dahi kaisar batu kecil. Kekuatan besar sebelum zaman kuno tidak mengecewakanku. Hanya kalimat ini yang membuat hati semua orang menjadi dingin. Jelas bahwa itu bukan ilusi. Sekarang, menghubungkan masa lalu dan masa kini. Baru saja, Kaisar Batu Kecil menggunakan metode tertinggi untuk bertarung dengan orang lain di zaman kuno. Itu adalah pertempuran dengan level yang sama. Boom! Ada guncangan hebat lainnya, dan Xiao Chen merasa bahwa sekelilingnya kabur lagi. Rasa dingin kembali muncul di hati ketujuh raja itu. Niat membunuh yang tak terbayangkan memenuhi setiap sudut, dan pertarungan yang ekstrim akan menghancurkan segalanya. Kaisar Batu Kecil bertarung dengan yang lain lagi. Boom! Adegan seperti mimpi itu sekali lagi memudar seperti riak, dan semua orang terkejut saat mengetahui bahwa mereka telah kembali lagi. Kuil Kaisar Batu Kecil tertusuk, dan darah menyembur keluar, tetapi dia tidak tertekan, tetapi menunjukkan ekspresi lega. Pembangkit tenaga listrik puncak masa depan tidak mengecewakanku. Kali ini, semua orang bahkan lebih terkejut dari sebelumnya.
Tidak diragukan lagi bahwa ada kekuatan besar di zaman kuno yang dapat bersaing dengan kaisar batu kecil yang mencapai puncak. Bagaimanapun, itu adalah era bintang-bintang yang cemerlang. Tetapi di masa depan, akan ada seseorang yang dapat bersaing dengan kaisar batu kecil saat ini. Ini memiliki arti yang sangat berbeda. Siapakah itu? Siapakah itu? Apakah dia sudah lahir sekarang? Apakah itu raksasa di surga, atau seorang raja di tempat kejadian? Aku tidak sendirian di jalan ini. Kaisar batu kecil menunjukkan ekspresi lega dan berkata, di zaman kuno, ada kekuatan legendaris yang dapat menghentikanku. Setelah bertahun-tahun, ada juga kekuatan puncak baru yang dapat melawanku. Seseorang berdiri setinggi aku. 7 raja yang hadir semuanya sangat terkejut. Sayangnya, mereka sama sepertiku, ditakdirkan untuk tidak bertahan lama, dan akhir ceritanya sama denganku. Pada titik ini, Kaisar Batu Kecil itu merasa sedikit menyesal, dan berkata, dengan kedua orang ini menghalangiku, aku tidak dapat bergegas ke zaman kuno dan masa depan. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang telah mencapai alam seperti itu, atau pada titik ini, dia berhenti berbicara, tetapi menggunakan penglihatannya untuk melihat zaman kuno. Sayangnya, dengan suara, ledakan, waktu dan ruang runtuh, dan dia tidak dapat melihat akhirnya. Pada saat yang sama, cermin 3 kaisar, yang perlahan berputar di atas kepalanya, jatuh. Kaisar batu kecil itu mengambilnya di tangannya dan menggosoknya, berkata pada dirinya sendiri, alam apa yang telah dicapai tuanmu. 7 raja batu secara alami tahu bahwa dia berbicara tentang pemilik sebenarnya dari cermin 3 kaisar sebelum zaman kuno, dan orang yang pertama kali memurnikan cermin batu. Aku akan pergi setelah mencapai sublimasi terakhir. Kaisar batu kecil itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh seperti itu, yang menyebar ke seluruh surga dan dunia, dan semua raja batu terkejut. Sepotong cahaya menyelimuti kaisar batu kecil itu. Dia ingin merobek ruang yang kabur, tetapi pada akhirnya dia menjatuhkan tangannya tanpa daya, penuh penyesalan. Semuanya memiliki kekurangannya, dan ketika mencapai puncaknya, ia akan menurun. Ketika matahari berada di tengah, ia bergerak, ketika bulan purnama, ia memudar. Ketika jalannya kotor, ia akan hancur tanpa kekurangan. Kaisar batu kecil menatap tanah yang luas, dan pemandangan masa lalu muncul di depan matanya. Tahun-tahun yang gemilang telah berlalu selamanya. Hidupnya penuh dengan kemuliaan, mencapai ekstrim manusia, mengejutkan yang kuno dan modern, ditakdirkan untuk selamanya terukir dalam sejarah kultivasi di surga dan dunia, dan akan menjadi monumen yang tak tertandingi. Untuk mengejar alam yang lebih tinggi, ia memulai jalan yang tidak dapat kembali seperti itu. Hasilnya tidak penting. Pada saat terakhir, matanya telah mengalir selama miliaran tahun, dan mereka terpaku pada masa kanak-kanak awal itu. Sebuah tangan besar yang kasar menariknya mudah untuk menggembalakan domba di padang rumput, tetapi pada saat itu dia menatap ke langit, memperhatikan elang yang mengembangkan sayapnya, hatinya telah lama hilang, dan dia tidak memperhatikan perhatian dan cinta di sekitarnya. Sejak saat itu, dia mengembangkan sayapnya seperti elang dan akhirnya terbang ke langit. Tetapi pada akhirnya, dia kembali ke titik awal, sampai saat terakhir, dia melihat ke masa lalu dan masa kini, dan melihat tangan besar yang kasar itu lagi, serta perhatian dan kebaikan. Pada saat ini, Kaisar batu kecil itu benar-benar meneteskan air mata.
Tidak ada yang mengerti suasana hatinya saat ini. 7 Raja Batu bingung, dan Xiao Chen juga bingung. Dang, suara renyah datang, dan cermin 3 kaisar jatuh ke tanah. Kaisar batu kecil itu padam, dengan air mata di wajahnya, tetapi senyumnya membeku, bukan penyesalan, tetapi kelegaan dan kelegaan yang sesungguhnya dari pencerahan. Dari matanya yang redup, semua orang samar-samar melihat tangan besar yang kasar menarik sosok muda. Ini adalah gambar terakhir yang ditinggalkan oleh generasi kaisar yang tak tertandingi, dan adegan terakhir setelah dia meninjau hidupnya. Setiap orang merasakan hal yang berbeda. Xiao Chen mencoba yang terbaik untuk menanamkan adegan ini di dalam hatinya, dan dia samar-samar memahami sesuatu. Pada saat ini, kekuatan ilahi yang mengerikan pada kaisar batu kecil yang membuat raja-raja batu merasa menyeramkan dengan cepat menurun dan terus berlalu. Itu seperti oasis yang hidup yang berubah menjadi tanah tandus yang tak bernyawa. Namun, tubuhnya yang agung masih berdiri tegak, seperti sebuah monumen. Mati, akhirnya jatuh. Tidak lama kemudian mayat batu itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, bahkan jika kamu ada lah yang terbaik di dunia, kamu hanya segenggam tanah kuning pada akhirnya. Bahkan jika kamu tak terkalahkan di surga dan dunia, kamu tetap jatuh pada akhirnya. Mayat batu itu melangkah maju. Dia tidak hanya ingin memperjuangkan cermin 3 kaisar, tetapi juga ingin mencabik-cabik tubuh kaisar batu kecil untuk melampiaskan kebenciannya. Namun, sebelum tangannya yang besar menyentuh tubuh kaisar batu kecil itu, dia berteriak seolah-olah menghindari ular atau kalajengking, dan tubuhnya bergetar dan jatuh. Tidak ada fluktuasi energi. Mayat batu itu hanya melihat bahwa tangan besar yang kasar di mata redup kaisar batu kecil dan sosok muda itu belum sepenuhnya menghilang, jadi dia mundur dengan kaget. Bahkan jika dia mati, dia masih bisa menakuti Raja Manusia Batu. Kekuatan kaisar batu kecil sudah cukup untuk dibanggakan sepanjang masa. Setiap orang memiliki ekspresi yang sangat rumit di wajah mereka. Hal-hal nyata dan tidak nyata yang ditinggalkan oleh kaisar batu kecil terlalu banyak dan terlalu berharga. Perang tidak bisa dihindari. Tidak seorang pun akan menyerahkan harta karun seperti itu. Bab 642 Perang Raja. Sesaat, selamanya. Kaisar batu kecil itu bagaikan seekor elang di tengah badai, melebarkan sayapnya dan terbang tinggi ke angkasa. Meskipun ia telah meninggal, ia masih bersinar terang, memperlihatkan keberanian seekor elang yang terbang tinggi ke angkasa. Pada akhirnya, ia menyublim hingga ke titik tertinggi. Tidak seorang pun akan meragukan bahwa ia adalah kehidupan yang cemerlang dan membanggakan. Cahaya sesaat itu menerangi langit abadi dan menjadi monumen abadi, berdiri tegak di dunia. Bahkan jika Raja Batu itu bersikap bermusuhan, ia juga tunduk dan merasa rendah diri. Semua orang memiliki ekspresi yang rumit. Tanah kuno seluas 100.000 mil itu luas. Sungai besar mengalir ke timur, ratusan gunung runtuh di tanah, matahari merah darah jatuh di barat, dan beberapa rumput mati dengan keras kepala berakar di celah-celah bebatuan. Kuek, kuek, kuek. Burung gagak memantulkan matahari berdarah dan menangis dalam duka, bergema di antara bebatuan. Bintang bencana kuno mengepakkan sayapnya dan melayang di bawah langit merah darah. Sama sekali tidak bersemangat, tetapi dengan sedikit kesedihan yang mendalam, meratapi akhir dari satu generasi kaisar dengan suara berkabung. Tengkorak tua itu juga datang ke 7 makam yang rusak,
terbang ke tubuh yang tinggi dan agung, dan mendesah. Sungai Yangtze yang bergelombang mengalir ke timur, dan ombaknya menghanyutkan semua pahlawan. Keberhasilan dan kegagalan semuanya sia-sia. Mata mayat batu itu tajam, dan cakar batu kering ingin mencabik beberapa kali, tetapi akhirnya menahan diri, karena tengkorak tua itu tidak menyentuh cermin tiga kaisar, tetapi hanya memberi penghormatan kepada kaisar batu kecil itu. Raja-raja batu lainnya tidak bergerak, dan mayat batu itu tidak ingin membuat musuh sendirian. Dia sangat lemah dalam 10.000 tahun terakhir. Di masa lalu, aku menyarankanmu untuk tidak terobsesi. Dapatkan saja Dao Agung Langit dan Bumi ke-49, dan biarkan yang lain melarikan diri. Tetapi kamu mengatakan bahwa kamu adalah yang pertama, dan yang ke-49 tersebar. Majulah dengan berani, dan mereka akhirnya akan bertemu. Tengkorak tua itu menangis 3 kali, lalu mendesah. Elang itu menghantam langit, mengembangkan sayapnya, terbang hingga 90.000 mil. Kau telah mencapai keinginanmu. Pada saat ini, tubuh kaisar batu kecil itu tiba-tiba berubah menjadi abu dan hanyut bersama angin. 7 raja di sebelahnya semua terkejut. Kekuatan mayat batu tadi sama sekali tidak dapat mengguncang kaisar batu kecil itu, tetapi terpaksa jatuh. Namun pada saat ini, dia sendiri berubah menjadi abu, yang sungguh mengejutkan. 7 bintang sihir bawaan di telapak tangan kiri kaisar batu kecil itu jatuh dan dengan cepat tenggelam ke dalam 7 makam. Setelah kematian, tubuh kaisar tertinggi hanya meninggalkan 7 bintang sihir bawaan, kembali ke langit, dan tidak ada yang lain. Kemudian, dalam keadaan tak sadarkan diri, semua orang melihat tangan besar yang kasar menarik sosok muda itu dengan kecepatan yang sangat cepat, menghilang di bawah matahari terbenam yang berdarah. Bang! Pada saat ini, Lu Zhan adalah yang pertama menyerang. Bertentangan dengan harapan semua orang, dia tidak meraih cermin 3 kaisar yang terkenal sepanjang masa, tetapi berubah menjadi pelangi panjang, menghalangi cakrawala di bawah matahari terbenam, meraih kekosongan, dan menutupi tangan besar yang kasar dan bayangan muda. Pada saat yang sama, burung gagak batu juga membuat reaksi yang sama, menangis terus-menerus, mengepakkan sayapnya, dan tiba di cakrawala. Boom! Lu Zhan dan burung gagak batu saling bertabrakan secara langsung, dan segera menyebabkan tanah prasejarah bergetar hebat. Kemudian prajurit yang menentang surga, San Jun, juga terbang ke langit dan membunuh ke arah cakrawala. Burung gagak batu dan binatang batu yang taj Amraung, tidak mau tertinggal, terbang ke langit, awan iblis bergulung, benar-benar mendidih, dan menyapu ke langit. Leluhur yang menggantung mencibir dan berkata, kalian semua berjuang untuk benda tak kasat mata itu. Aku sangat realistis. Aku tidak berusaha menjadi yang terbaik di dunia. Selama aku memiliki cermin 3 kaisar di tanganku, tidak ada hal lain yang penting. Raja manusia batu bermata 3 dan raja lainnya memiliki rencana yang sama dengannya. Mereka bergegas ke cermin 3 kaisar pada saat yang sama. Adapun harta perang lainnya di makam, mereka sama sekali tidak mempedulikannya. Tengkorak tua itu melarikan diri ke samping dalam sekejap, seolah-olah dia tidak ingin memperjuangkan cermin 3 kaisar, agar tidak mendapat masalah. Adapun Xiao Chen, dia juga bertindak cepat, menyeret Keke untuk berpacu di tanah kuno ini, masuk dan keluar dari 7 makam terus-menerus. Dia tidak mencari harta perang lainnya, tetapi hanya merasakan napas prasasti surgawi. Di mana prasasti surgawi ke-9?
Ini adalah yang pertama yang dia dapatkan sejauh ini. Dia masuk dan keluar dari 7 makam puluhan kali dan memindai area sekitar ratusan mil, tetapi Xiao Chen tidak menemukan apapun. Di mana itu? Mengapa aku tidak bisa merasakannya? Tidak ada napasnya. Xiao Chen berubah menjadi aliran cahaya dan berputar-putar di dunia ini. Indra spiritualnya menyapu setiap inci tanah, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Pada saat ini, pertempuran di Cakrawala telah mencapai puncaknya. Burung gagak batu, perang darat, kuda tunggal, mayat batu, dan binatang batu tajam bertarung dan menghancurkan gunung-gunung tandus, urat-urat kuno runtuh, bumi tenggelam, dan 3 matahari merah di langit dirobohkan satu demi satu, berubah menjadi abu di kehampaan. Gunung-gunung batu kuno yang menjulang runtuh sepotong demi sepotong, dan bintang-bintang matahari di 7 makam bangkit tegak, menghancurkan beberapa matahari merah terakhir. Bintang matahari abadi yang sebenarnya tergantung di langit, dan beberapa burung phoenix melarikan diri dan terbang keluar dengan teriakan panjang. Pada saat ini, surga prasejarah terguncang, dan bahkan makhluk-makhluk biasa menatap ke langit. Bintang matahari yang telah menghilang selama 10.000 tahun akhirnya kembali, mengakhiri situasi 9 matahari yang tergantung di udara. Hualala, Xiao Chen membuka gulungan kuno, yang tertiup angin dan membentang di langit seperti sungai. 5 raja dari tanah yang kacau itu kembali seketika dan tenggelam dalam gambaran gunung dan sungai yang megah. Kemudian muncullah tanda jalan agung dari dunia lain, yang ditahan paksa oleh Xiao Chen dan ditekan di kota raja. Setelah mengalami 10.000 tahun ini, banyak hal terjadi, dan dia tidak ingin menekan tanda ini secara langsung dengan lautan kesadarannya. Akhirnya, itu adalah boneka Raja Manusia Batu, yang berubah menjadi sinar cahaya dan tenggelam ke dalam toples batu misterius, menjadi ukiran berbentuk manusia. Di mana prasasti surgawi? Xiao Chen menghela nafas. Dia benar-benar ingin mendapatkan prasasti surgawi ke-9, tetapi sekarang dia tidak punya petunjuk. Keke melirik ke samping, berkedip dan menatap ketiga leluhur Xuan Kong yang tidak jauh, dan berbisik, aku juga menginginkan cermin itu. Xiao Chen menginginkannya, tetapi ada 3 raja manusia batu yang memperebutkannya, dan bahkan jika dia bergabung, dia mungkin tidak bisa mendapatkannya. Tunggu kesempatan, lalu raih. Dalam 10.000 tahun terakhir, Xiao Chen telah melampaui puncak surga ke-9 dewa leluhur dan berjalan keluar dari jalannya sendiri yang unik. Meskipun mustahil untuk berubah menjadi Raja Batu yang tak terkalahkan secepat itu, kekuatannya juga telah meningkat pesat, jadi dia tidak akan terbunuh begitu dia naik. Keke cemberut dan bergumam, kalau begitu mari kita singkirkan semua barang lainnya. Benda kecil itu sangat lugas. Dia menarik Xiao Chen masuk dan keluar dari 7 makam, melanggar batasan satu demi satu dan mengumpulkan perkakas yang ditinggalkan oleh Kaisar Batu kecil itu. Baik itu kursi, pembakar dupa, atau ranjang batu, selama bisa dilihat, semuanya dikumpulkan oleh benda kecil itu ke surga yang hilang. Sama sekali tidak ada yang sia-sia di sini. Misalnya, ranjang batu yang tampaknya biasa diukir dari sumsum batu giok dewa. Kelihatannya biasa saja, tetapi berisi hati batu giok. Itu adalah harta karun yang diimpikan oleh para praktisi. Duduk bersila di atasnya dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Kursi itu mungkin terlihat biasa saja, tetapi itu jelas bukan benda biasa. Itu diukir dari akar raja pohon suci,
yang merupakan inti dari elemen kayu dalam 5 elemen. Itu adalah harta karun langka bagi para kultivator. Apa ini? Si kecil Keke menemukan lebih dari selusin rumput cinta biasa di sebuah makam besar, tetapi rumput-rumput itu dibudidayakan di dalam bejana batu seluas 1 meter persegi. Bejana ini bening dan sekilas tampak seperti harta karun, tetapi rumputnya sebenarnya biasa saja. Keke memetik satu tanpa peduli, menciumnya, lalu menggigitnya. Akibatnya, wajahnya berubah pahit dan dia bergumam, "Aku tidak bisa menggigitnya, sangat pahit." "Jangan serakah begitu." Xiao Chen tersenyum dan mengetuknya. Dia juga sangat sibuk, memindahkan apapun yang dilihatnya dan melemparkannya ke surga yang hilang. Itu adalah rumput pemulih kehidupan, yang dibudidayakan dengan darah Raja Manusia Batu. Selama sajak Dao tidak rusak, tidak peduli seberapa serius cederanya, itu dapat dipulihkan setelah mengoleskan sarinya. Itu dapat membentuk kembali tubuh dan menstabilkan jiwa. Tengkorak tua itu telah menyelinap ke dalam makam di beberapa titik, dan cahaya pencuri di rongga matanya bersinar. Itu jelas mencari sesuatu. Ah! Keke mendengar ini dan matanya tiba-tiba menyala. Dia memulai tindakan keji, menggali 3 kaki ke dalam tanah, apakah berguna atau tidak berguna, dan meletakkan semuanya ke surga yang hilang. Itu benar-benar mengerti bahwa tidak ada hal biasa di sini, dan semuanya memiliki asal-usul yang hebat. Sekarang itu hanya perlu melakukan satu hal, yaitu memindahkan semuanya. Bahkan banyak larangan kuno yang belum dilanggar pada waktunya dipindahkan ke Taman Dewa pada saat yang sama dengan formasi yang rusak, dan penjarahan menyeluruh dilakukan. Untungnya, semua formasi pembunuh tidak dapat dioperasikan sepenuhnya, jika tidak, pasti akan terjadi malapetaka. Di surga yang hilang, semua orang terbangun dari kultivasi mereka dan melihat banyak benda sehari-hari jatuh dari langit. Mereka bingung dan tidak tahu mengapa Keke mengumpulkan benda-benda ini. Tetapi ketika Sapolang mengambil pembakar dupa dan menimbangnya dengan santai, serangkaian bunga api secara tidak sengaja muncul dan membakarnya hingga setengah mati. Semua orang terkejut dan heran ketika mengetahui bahwa semua benda itu luar biasa. Namun, beberapa batasan tidak dapat dilanggar dalam waktu singkat, dan Xiao Chen dan Keke tidak memiliki cara untuk benar-benar memindahkan semua benda suci. Di mana 7 prajurit batu itu? Jika Anda tidak dapat menemukan monumen surgawi, akan sulit untuk merebut cermin 3 kaisar. Xiao Chen ingin mendapatkan 7 prajurit batu itu. Faktanya, dia telah mendapatkan 2 prajurit batu yang mengerikan. Kaisar batu kecil pernah memberikan pedang suci dan segel batu kepada 2 dari 5 raja negeri yang kacau. Sekarang setelah kelima raja itu kembali ke gulungan kuno, Xiao Chen jelas merasakan bahwa harta karun pertempuran ini telah menjadi jauh lebih kuat. Ini membuatnya sangat bersemangat. Gulungan kuno itu dapat tumbuh, yang membuat orang-orang menantikannya. Jika masing-masing dari 5 raja memegang prajurit batu yang kuat di tangannya, kekuatannya akan tak terbayangkan. Dia bahkan berpikir untuk mengganti gunung-gunung di gulungan kuno itu dengan monumen surgawi, dan mengganti paviliun di gulungan kuno itu dengan kota raja. Jika memang begitu, gulungan kuno dengan semua benda suci itu akan begitu kuat sehingga dapat membuat Raja Manusia Batu memuntahkan darah dan terbang menjauh dengan satu ayunan. Tetapi saat ini, dia hanya bisa memikirkannya, dan dia tidak memiliki kekuatan yang mengerikan untuk memurnikan berbagai benda suci. Pedang setan bayangan bulan telah diperoleh oleh Lu Zhan,
dan Xiao Chen sedang mencari 4 senjata batu kuat lainnya yang telah digunakan Kaisar Batu Kecil. Ah, ada juga 7 bintang kecil itu. Keke mengingatkan Xiao Chen, dan matanya yang besar juga memperlihatkan bintang-bintang kecil, dan dapat dilihat bahwa ia sangat menginginkannya. Hanya benda kecil itu yang menyebut 7 bintang ajaib yang menakutkan itu sebagai bintang-bintang kecil. Aku juga mencarinya. Aneh, mengapa tidak ada jejak 7 bintang ajaib itu? Apakah mereka benar-benar telah dikembalikan ke langit? Tengkorak tua itu juga berkeliaran, muncul dan menghilang, tetapi ia tidak mendapatkan apapun. Ia tidak mendapatkan apapun. Pada saat ini, pertempuran di Cakrawala berakhir. Kelima raja itu menemukan bahwa itu bukanlah seperti yang mereka bayangkan. Itu bukanlah jejak jalan tertinggi dari Kaisar Batu Kecil itu. Meskipun itu adalah hal yang paling berharga yang dipikirkan oleh Kaisar Batu Kecil itu tidak memiliki nilai di mata kelima raja batu itu. Gambar terakhir yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi, Kaisar Batu Kecil itu, akhirnya benar-benar runtuh dalam pertempuran yang diperjuangkan oleh kelima raja itu. Tangan besar yang kasar dan sosok muda itu melayang di tanah kuno sejauh 100.000 mil. Tanah kuno itu, yang awalnya tak bernyawa, penuh dengan vitalitas dalam sekejap. Medan perang kuno yang sunyi itu kembali hidup dan menumbuhkan banyak sekali tumbuhan dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh semua orang. Tempat itu rimbun dan hijau. Lu Zan, Sisi, San Jun, Li Sibis, dan Tai Gu Disaster Star semuanya bergegas kembali pada saat pertama dan meraih cermin 3 kaisar. Pada saat ini, pertempuran menjadi semakin tragis. 8 raja batu bersaing untuk mendapatkan prajurit batu ketiga di dunia. Tidak ada yang menyerah. Mereka semua mempertaruhkan nyawa mereka. Pada saat yang sama, mereka bergabung untuk menutup tanah kuno sejauh 100.000 mil. Bahkan jika ada raja batu yang kuat di luar yang memata-matai, akan sulit untuk menerobos masuk. Harta karun berharga yang nyata dan tidak nyata di sini akan menjadi milik mereka, dan tidak ada orang lain yang dapat terlibat. Perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Cermin 3 kaisar tergantung di kekosongan pusat, berputar perlahan. Semua orang ingin meraihnya, tetapi setiap kali mereka melakukannya, mereka akan diserang oleh yang lain. Swiss. Lu Zan hanya mengulurkan tangannya dan mengalami serangan gila. Binatang batu tajam itu hampir merobek lengannya dengan satu cakar. Tidak ada yang bisa menahan serangan gabungan dari 7 raja, dan Lu Zan mundur. Mayat batu itu ingin menahannya secara paksa dengan kekuatan sihirnya yang tak tertandingi, tetapi dia bersembunyi di pinggiran dan baru saja bergerak. Dia terlihat oleh raja-raja lainnya. 7 cahaya dewa menyapu, dan mayat batu itu hampir hancur. Darah emas berceceran, dan dia jatuh. Setelah kebuntuan singkat, semua orang menjadi gila dan melancarkan pertempuran yang mengejutkan. Iblis Lu Zan menelan matahari dan bulan, dan berjalan dengan bangga. Tubuh iblisnya membesar ribuan kali lipat. Telapak tangan iblisnya yang besar menyapu dan menjatuhkan binatang batu yang menyerangnya. Manusia batu itu berdarah dan binatang batu itu meraung, mengguncang gunung dan sungai. Ribuan mil daratan di sekitarnya runtuh, dan gunung-gunung kuno runtuh seperti tsunami. Lu Zan, mengapa kamu menargetkanku? Kamu abadi tua. Binatang batu itu sangat marah. Aku orang yang pendendam. Kau adalah orang pertama yang menghentikanku mengambil cermin 3 kaisar.
Bersiaplah untuk jatuh. Ingin membunuhku. Kau pikir kau adalah kaisar batu kecil. Binatang batu itu marah dan menyerbu ke depan. Perang yang mengguncang dunia pun terjadi. Dunia yang diciptakan oleh Raja Manusia Batu runtuh dan terorganisasi kembali. Dunia mereka berdua diciptakan kembali beberapa kali, kacau dan tragis hingga ekstrim. Bang! Luzan mencengkeram tanduk naga di kepala binatang batu tajam itu dan memutarnya dengan keras. Dengan suara yang tajam, tanduk naga batu tajam itu pecah. Binatang batu tajam itu meraung, dan darah memercik ke seluruh kepalanya, menembus serangkaian lubang cacing yang mengerikan di alam semesta. Binatang batu tajam itu hampir melepaskan diri dari bahu Luzan dan mencengkeram segenggam daging manusia batu. Itu seperti batu, sangat keras, dengan potongan-potongan besar darah emas. Dia mengirimkannya ke mulutnya dengan cakarnya yang tajam, dan menelannya dengan suara berderak. Sudut mulutnya penuh dengan darah manusia batu, dan dia tampak sangat ganas. Di sekelilingnya, semua orang bertarung dengan putus asa. Dari waktu ke waktu, seseorang meraih cermin 3 kaisar, tetapi tidak ada yang berhasil. Pertarungan antara Gagak Batu dan Raja Manusia Batu bermata 3 juga sangat tragis. Keduanya berdarah, dan esensi manusia batu itu ternoda di seluruh tubuh mereka. Bagaimanapun, Gagak Batu tingkat fosil yang hidup seperti Luzan. Dia menjadi terkenal sebelum zaman kuno, dan sekarang dia sangat kuat setelah tubuhnya dipulihkan. Dengan ledakan keras, ribuan cahaya ilahi, dia berubah menjadi matahari hitam, dan sepasang cakar tajam merobek dunia berbintang yang diciptakan oleh Raja Manusia Batu bermata 3. Seluruh langit berbintang yang cerah hancur total dan berubah menjadi abu. Dengan teriakan melengking, mata vertikal di dahi Raja Manusia Batu bermata 3 dipatuk oleh bintang bencana kuno. Dia tampak sangat mengerikan, dan wajahnya berlumuran darah. Dia melawan balik dengan kekuatannya, hampir merobek salah satu sayap Stone Crow, dan sepotong besar bulu batu tercabut, dan darah manusia batu mengalir. Prajurit anti langit San Jun dan Patriark Xuan Kong juga bertarung dengan sengit. San Jun merobek tirai cahaya rangkap 3 dan menghancurkan setengah wajah Patriark Xuan Kong, hampir memenjarakan merek daunnya. Leluhur tua Xuan Kong melawan balik, pedang suci emas, dengan perintah ilahi tertinggi, menembus langit dan bumi, menembus dada kanan San Jun, mematahkan beberapa tulang manusia batu, dan darah emas mengalir ke seluruh tanah. Ini adalah pertempuran yang sangat tragis. Pertempuran antara Raja Batu dan Raja Batu tampak sederhana, tetapi setiap gerakan mengandung kebenaran langit dan bumi, menggunakan kekuatan Dewa Ordo tertinggi. Tindakannya adalah penampilan, dan konfrontasi hukum Dao Yun adalah esensinya. Setiap ruang di sini dipenuhi dengan kekuatan mengerikan yang tak tertandingi. Jika tidak ada banyak sisa yang tersisa di 7 makam, pertempuran di sini akan menyebar dan melanda tanah prasejarah. Mayat batu dan Raja Batu tanpa nama mundur dari badai pusat dan menyelinap ke 7 makam masing-masing, mencoba mencari 7 bintang ajaib. Bukannya mereka tidak ingin bertarung untuk cermin 3 kaisar, tetapi keduanya merasakan ancaman kematian dan mundur sementara. Wah, kali ini kau mati. Mayat batu menghalangi Xiao Chen dan Keke di sebuah makam. Pada jarak yang begitu dekat, bahkan dengan Ordo Batu Pangu, mustahil untuk sepenuhnya menyembunyikan napas. Batu bau. Keke ketakutan oleh kemunculan mayat batu yang tiba-tiba.
Cakar binatang kecil itu bergetar dan bergumam, rahasia keke, mangkuk kecil untuk menutupi dunia. Mangkuk giok 9 warna berputar dan dengan cepat membesar, dan diletakkan di atas kepala mayat batu itu. Itu tampak lucu. Mangkuk giok itu terlalu kecil. Itu adalah mangkuk kecil untuk keke, tetapi itu seperti cangkir anggur. Kecil untuk Chengren. Tetapi bahkan cangkir anggur sekecil itu masih berfungsi setelah diletakkan di atas kepala mayat batu itu. Itu dengan cepat membesar dan benar-benar menjungkir balikannya di dalam raungan. Mayat batu itu meraung dingin dan kejam. Mayat itu dengan cepat membesar, dan iblis itu menelan matahari dan bulan, sebesar gunung. Mangkuk giok 9 warna itu tiba-tiba tertekuk di kepalanya seperti topi kecil. Dia tiba-tiba membuka mulutnya yang besar dan menghisap dengan keras. Keke menjerit dan segera tenggelam ke dalamnya. Beraninya kau. Xiao Chen sangat marah, dan dengan cepat menyerang. Peta dewa dan gulungan kuno itu digabungkan, dan dia bergegas maju sambil mengguncang gulungan kuno itu. 3 dari 5 Raja Chaos Land memegang senjata batu, tombak batu panjang, pedang suci kuno, dan segel batu besar, dan mereka semua menyerang mayat batu itu pada saat yang bersamaan. Bang bang bang, mayat batu itu terkena gulungan kuno yang bergetar dan terkena 3 senjata batu. Darah manusia batu itu berceceran, tetapi tidak ada luka fatal sama sekali. Raungan. Dengan raungan keras, dia menunjukkan senyum kejam, tubuhnya menjadi lebih besar, menelan matahari, bulan, dan bintang-bintang, lalu menelan Xiao Chen dalam satu tegukan. Peta dewa dan gulungan kuno keduanya adalah harta karun. Tidak masalah jika aku tidak bisa mendapatkan cermin 3 kaisar. Tubuhku digabungkan dengan beberapa benda suci. Aku bisa memurnikanmu, dan tidak sia-sia datang ke sini. Mayat batu itu tertawa terbahak-bahak. Setelah Xiao Chen ditelan, dia segera mengirim Keke, yang sedang berjuang untuk menopang dirinya sendiri, pergi. Untungnya, benda kecil itu belum dimurnikan. Batu yang sangat bau. Gumam Keke dengan marah. Jangan khawatir, Xiao Chen tidak merasa takut. Dia melindungi dirinya dengan berbagai harta perang, lalu mengeluarkan tablet surgawi yang sebenarnya, berkata pada dirinya sendiri, aku tidak percaya kamu bisa memurnikannya. Aku akan menghancurkanmu. Seseorang mengatakan kepadaku bahwa setelah menulis 200.000 tahun, itu sudah melampaui 30.000 tahun. Aku tercengang setelah mendengar ini, karena tidak ada kesalahan dalam versi asli Kidian. Aku menulis 10.000 tahun, bukan 100.000 tahun. Kemudian aku menemukan alasannya. Ternyata orang-orang yang membaca Hotling itu melihat 100.000 tahun. Beberapa orang datang untuk memberitahuku bahwa aku salah menulisnya. Aku terdiam.